Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pembimbing pada mata kuliah aplikasi komputer, yaitu Ibu Nur Insan Tangkelangi, SPD MPD, serta teman-teman sekalian yang akan menyaksikan presentasi kami pada hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan atau menjelaskan fungsi menu data, review, view, serta ikon-ikon yang ada di dalamnya pada Microsoft Excel. Nah, sebelum kita lanjut ke pemaparan materi, perkenalkan, nama saya Andini sebagai moderator sekaligus presentator pertama pada hari ini. Dan perkenalkan rekan saya atas nama Marleta, Iman Peti Ayu, dan Ilman Hadi. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Tab Data adalah menu yang terdapat pada Microsoft Excel yang terdiri dari 6 grup, yaitu ada grup Get and Transform Data, Queries and Connection, Sort and Filter, Data Tools, Forecast, dan Outline. Yang fungsi utamanya untuk mengelola file data dari sumber penyimpanan eksternal di dalam komputer maupun secara online. Kemudian kita akan menjelaskan grup Get and Transform Data. Grup Get and Transform Data dalam menu data pada Microsoft Excel, fungsi utamanya adalah untuk menyisipkan data dari penyimpanan eksternal komputer, web, maupun tabel atau rank dalam dokumen yang sedang dibuat. Terdapat 6 ikon atau perintah pada grup Get and Transform Data, yaitu yang pertama ada Get Data, yaitu perintah yang digunakan untuk memasukkan data dari berbagai sumber eksternal hingga database web. Salah satu contohnya ialah pada ikon From File, yaitu untuk memasukkan data dari From Excel Workbook, From Text, From XML, From JSON, From PDF, dan From Folder. Get Data pun terdiri dari From File, From Database, From Azure, From Other Source, Combine Queries, dan Launch Power Query Editor, Data Sort Settings, dan juga Query Option. Kemudian ada ikon From Text, yaitu ikon yang digunakan untuk melakukan perintah menginput data berformat teks. Kemudian ada From Web, yaitu perintah yang fungsi utamanya untuk menambahkan data dari sumber eksternal, internet, atau web dengan memasukkan URL atau permalink. Kemudian ada From Table, yaitu perintah yang digunakan untuk memasukkan data seperti tabel atau kumpulan sel yang dipilih atau rank pada set lain. Kemudian ada Recent Sort, yaitu perintah yang digunakan untuk memasukkan data dari sumber yang baru-baru ini dimasukkan. Kemudian ada Exciting Connection, yaitu perintah yang digunakan untuk memasukkan data dari sumber yang telah digunakan atau terkoneksi. Selanjutnya ada Group Queries and Connection. Group Queries and Connection dalam menu data pada Microsoft Excel memiliki fungsi untuk mengelola data berupa pertanyaan, query, dan hubungannya atau connection. Terdapat 4 ikon pada grup Query and Connection, yaitu yang pertama ada Refresh All, yaitu ikon atau perintah untuk menyegarkan dokumen terhadap data yang telah diperbarui. Kemudian ada Queries and Connection, yaitu ikon atau perintah yang digunakan untuk menampilkan koneksi pada lembar kerja.
Seperti ini tampilannya dapat kita lihat di sini. Kemudian ada icon properties, yaitu icon atau perintah yang digunakan untuk menampilkan informasi koneksi yang ada pada dokumen tersebut. Kemudian ada edit links, yaitu berfungsi untuk menampilkan semua data yang terhubung dengan workbook, serta melakukan editan terhadap data dari sumber tersebut. Kemudian ada group, sort, and filter. Group, sort, and filter dalam menu data pada Microsoft Excel berfungsi untuk menyortir dan menyaring data yang acak agar berurutan. Terdapat 6 ikon pada group, sort, and filter, yaitu yang pertama ada ikon A sampai Z. Ikon yang memiliki fungsi untuk mengurutkan data sesuai dengan urutan A ke Z. Contohnya seperti ini. Data ini kita akan urutkan mulai dari A ke Z. Kita klik. Kita pilih sort. Nah, di sini dapat kita lihat sudah berurut mulai dari A sampai dengan Z. Kemudian ada ikon Z ke A, yaitu ikon yang digunakan untuk mensortir data agar berurutan dari Z ke A. Contohnya seperti ini. Kita klik Z ke A. Kita pilih sort. Nah, di sini dapat kita lihat sudah berurut mulai dari Z sampai dengan A. Kemudian ada sort, yaitu perintah untuk menyortir data dengan menampilkan jendela atau panel berisi kumpulan data. Seperti ini. Di sini dapat kita lihat ini adalah data, nama, jenis kelamin, kemudian ada icon clear, yaitu perintah untuk menghapus pengatur penyortiran dan penfilteran data yang telah diterapkan. Kemudian ada icon replay, yaitu sebuah perintah Excel untuk menerapkan kembali pensortiran data. Kemudian ada group adventure, yaitu digunakan untuk melakukan pensortiran dan penyaringan data dengan lebih spesifik. Kemudian ada group data tools. Pada group data tools ini memungkinkan untuk memisahkan data, mengambil sebagian, mencegah data tidak valid, membuat atau mengedit relasi tabel, dan bahkan mengatur integrasinya. Terdapat 7 ikon pada group data tools, yaitu yang pertama ada text to columns, yaitu untuk merubah teks menjadi per kolom. Contohnya seperti ini. Kita klik kanan. Kemudian kita pilih text to columns. Di sini kita pilih delimited. Kemudian kita next. Delimited di sini mempunyai atau terdiri dari tab, semikolon, koma, space, dan other. Di sini kita akan mengubah koma menjadi garis atau pemisah. Jadi kita pilih koma. Nah, di sini dapat kita lihat komanya sudah menjadi garis atau pembatas.
antara tempat tanggal lahir dengan tanggal lahir. Kemudian kita next. Kita pilih general saja. Kemudian kita klik finish. Nah, di sini dapat kita lihat tempat tanggal lahir dan tanggal lahir sudah terpisah dan sudah tidak ada komanya lagi. Contoh berikutnya, bagian yang ini. Kita akan pisahkan antara huruf dengan angkanya, atau kita akan pisahkan menjadi 3 bagian. Kita pilih text to columns, kemudian kita pilih exit width, kita pilih next, lalu kita akan beri pembatas antara huruf dengan angkanya. Di sini kita juga beri pembatas. Nah, setelah seperti ini kita pilih next. Kemudian kita pilih general. Kemudian finish. Nah, di sini dapat kita lihat huruf dan angkanya sudah terpisah atau sudah terbagi menjadi 3 bagian. Kemudian ada icon flash fill, yaitu untuk mengisi data otomatis dengan mengidentifikasi pola data yang kita berikan pada kolom yang sama. Contohnya seperti ini. Data Muna Barat kita akan ketik ulang. Kita beri koma. Kemudian kita pilih flash fill. Nah, dapat kita lihat data yang ada di text to columns akan terisi secara otomatis pada bagian flash fill. Selanjutnya ada icon remove duplicate, yaitu untuk menghapus data dalam baris yang ganda. Contohnya seperti ini. Kita klik kanan. Kemudian kita pilih remove duplicate. Kita pilih OK. Nah, secara otomatis akan menghapus angka yang kembar atau angka yang sama. Selanjutnya ada icon data validation, yaitu perintah untuk mencegah data yang tidak valid yang dimasukkan dalam data cell. Kemudian ada icon consolidate, yaitu untuk menyatukan nilai beberapa rank ke dalam satu rank. Selanjutnya ada icon relationship, yaitu untuk membuat atau mengedit relasi pada tabel. Dan yang terakhir pada menu data tools ada icon manage data model, yaitu untuk mengatur dan mengintegrasikan data dari tabel. Baik, sekian penjelasan dari saya pada menu data. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Marleta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marleta. Di sini saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu group forecast dan group outline pada menu data di Microsoft Excel. Yang pertama ada group forecast. Untuk grup submenu ini, kita bisa mencoba berbagai nilai untuk rumus serta membuat lembar kerja baru untuk prediksi tren data. Terdapat 2 icon pada grup forecast, yaitu yang pertama, what if analysis. What if analysis yaitu untuk mencoba berbagai nilai
Untuk rumus di lembar kerja menggunakan manajer skenario, pencarian tujuan dan tabel data. Yang kedua, ada forecast sheet, yaitu untuk membuat lembar kerja baru untuk memprediksi tren data. Nah, selanjutnya grup outline. Pada grup yang terakhir ini, kita bisa melakukan setting pada garis-garis tabel dan perhitungan kategori. Terdapat 3 icon pada grup outline, yaitu grup. Di sini kita lihat grup berfungsi untuk menggabungkan beberapa garis menjadi satu grup. Ungroup yaitu untuk membatalkan beberapa garis yang tidak diinginkan menjadi satu grup. Subtotal yaitu untuk melakukan perhitungan terhadap kategori item yang termasuk dalam grup. Baik, cukup sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Email PT Ayu. Baik, di sini saya atas nama Email PT Ayu. Di sini saya akan melanjutkan materi ketiga, yaitu review. Nah, yang pertama ya itu ada group grouping. Di group grouping ini ada icon spelling, thesaurus, dan workbook statistik. Yang pertama itu menu spelling, icon spelling berfungsi untuk memperbaiki kesalahan penulisan kata. Contohnya kita blok semua, kemudian kita klik icon spelling. Di sini akan muncul kata yang salah penulisannya, kemudian kita pilih kata yang benar, kemudian kita klik autocorrect. Nah, secara otomatis kata yang salah tadi akan berganti dengan kata yang benar. Yang kedua itu ada icon thesaurus. Fungsi icon ini adalah memberikan saran berupa kata pada dokumen atau kata lain, memberikan sinonim kata yang kita pilih, misalkan kata translate. Kemudian kita klik icon thesaurus. Nah, di sini muncul kata-kata yang bermakna sama dari translate yang bisa kita gunakan. Nah, selanjutnya yang ketiga itu workbook statistik, berfungsi untuk menampilkan jendela statistik pada lembar kerja kita. Nah, di sini kita klik. Nah, di sini terdapat semua properti-propertinya. Selanjutnya pada grup accessibility terdapat icon check accessibility. Fungsinya untuk melakukan pengecekan aksesibilitas dengan menampilkan panel isu yang akan diperbaiki. Nah, contohnya kita blok, kemudian kita klik. Nah, jika ada isu yang akan kita perbaiki akan muncul di kolom sini. Tapi untuk yang ini tidak ada isu yang diperbaiki, jadi sudah benar ya. Selanjutnya itu grup insik. Terdapat icon hookup, berfungsi untuk memberikan informasi berupa definisi atau gambar pada suatu kata atau objek, misalnya kata spelling. Nih. Nah, di sini akan muncul semua definisi atau gambar-gambar yang terkait dengan kata spelling. Icon ini dapat digunakan bila kita terhubung pada jaringan internet. Baik, selanjutnya kita masuk pada grup language. Terdapat icon translate. Icon ini berfungsi untuk menerjemahkan satu kata. Misalkan kita pilih kata spelling, kemudian kita klik translate. Nah, di sini kita bisa memilih bahasa. Nah, di sini sudah langsung diterjemahkan. Icon ini dapat digunakan apabila kita terhubung pada jaringan internet. Baik, selanjutnya kita masuk pada grup komen.
Yang pertama itu new comment. Kita klik kata yang akan kita beri komen. Contohnya kata yang kita beri komen akan muncul apabila kursor kita mengarah ke kata tersebut. Selanjutnya icon delete. Icon ini berfungsi untuk menghapus komentar yang kita buat. Contohnya seperti ini. Nah, sekarang komentar pada kata tersebut sudah tidak ada. Selanjutnya yaitu icon previews. Icon previews comment. Icon ini berfungsi untuk menampilkan kembali komentar sebelumnya. Begitu pula dengan next comment. Selanjutnya yaitu icon show. Show comment berfungsi untuk menampilkan suatu komen. Selanjutnya kita masuk pada group protect. Yang pertama itu ada protection. Berfungsi untuk memberikan keamanan atau paspor pada lembar kerja kita. Nah, di sini kita bisa memberikan kata sandi. Kita klik OK. Kita confirm. Kemudian kita klik OK. Dengan begini kita dapat mengedit data. Nah, jika kita ingin mengedit lembar kerja kita lagi, kita harus membuka sandinya. Nah, sekarang kita sudah dapat mengedit kembali lembar kerja kita. Nah, yang kedua itu ada icon protect workbook. Berfungsi untuk memberikan keamanan pada dokumen kita sehingga orang lain tidak bisa mengubah kata atau mengeditnya. Yang ketiga itu ada icon allow edit range. Icon ini berfungsi untuk memberi suatu kata atau objek agar tidak dapat diubah oleh orang lain. Selanjutnya yaitu icon user workbook. Berfungsi untuk mengatur privasi dokumen agar tidak bisa dibagi. Selanjutnya itu group in. Yaitu terdapat icon hide in. Ini berfungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan suatu objek pada saat kita cetak di kertas. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Irman Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irman Hadi dari kelas 1J. Saya akan melanjutkan materi keempat, yaitu menu view. Di menu view ini terbagi atas beberapa grup. Nah, yang pertama itu ada sheet view. Nah, di sheet view ini ada beberapa ikon, yaitu keep sheet view yang berfungsi untuk menyimpan sheet view, exit yang berfungsi untuk keluar dari sheet view, dan new untuk membuat sheet view yang baru, dan option untuk memilih pilihan pada sheet view. Kemudian ada workbook views yang berfungsi untuk memilih tampilan. Nah, di sini ada normal view atau tampilan normal. Kemudian ada page view yang berfungsi untuk melihat area mana saja yang nantinya muncul ketika di print. Kemudian page layout yang berfungsi melihat melihat dokumen Excel dalam tampilan tiap halaman. Kemudian custom view yang berfungsi untuk tampilan sesuai keinginan kita sendiri. Kemudian ada di group show, yaitu ada ruler, formula bar, grid lines, dan heading. Nah, ruler ini berfungsi untuk memunculkan penggaris atau star. Kemudian formula bar berfungsi untuk memperlihatkan formula bar. Formula bar ini yang dibilang formula bar ini ya. Kemudian grid lines
Grid lines itu garis-garis yang ada di tampilan Excel. Itu contohnya. Kemudian headings atau kepala. Headings ini yang dibilang headings. Nah, kita lanjut di zoom. Di zoom ini ada zoom. Kita mau 200, bisa memilih 200%, 75, 50, kemudian oke. Nah, seperti ini. Kemudian ada 100% atau tampilan 100%. Kemudian zoom selection tool berfungsi untuk memilih atau menzoom halaman kerja yang kita seleksi. Seperti ini contohnya. Kemudian ada group window. Group window berfungsi ada beberapa ikon. Yang pertama ada new window atau jendela baru. Jendela baru contohnya seperti ini. Jadi dia membuat jendela yang baru. Nah, kita kembali. Kemudian ada arrange all, sebuah perintah dalam grup window pada menu view yang memiliki fungsi untuk membagi semua jendela Excel ke dalam satu layar komputer. Nah, contohnya seperti ini. Jadi digabung ketika kita membuka dua jendela, jadi akan muncul dua jendela pada satu layar di komputer. Kemudian freeze pane itu berfungsi atau sebuah perintah dalam grup window pada menu view yang digunakan untuk membekukan baris atau kolom agar tidak ikut bergulir maupun bergeser saat melakukan scroll. Contohnya seperti ini. Dia tidak akan bergulir saat kita bergeser. Meskipun kita geser yang ini, dia tidak akan bergeser. Jadi seperti itu. Kemudian ada split atau membagi dua tampilan. Kemudian ada hide atau menyembunyikan jendela. Jadi dia sembunyi. Kita mana dia? View and hide. Oke. Nah, tadi jadi hide itu menyembunyikan, unhide tidak menyembunyikan. Kemudian ada view side by side atau tampilan pada jadi masing-masing tampilan. Kemudian ada synchronous scrolling yang membagi tampilan seperti buku. Kemudian ada reset window position atau kita kepada mengembalikan posisi jendela seperti semula. Kemudian ada switch window atau berganti window, berganti jendela. Itu kemudian ada makros. Grup makros ini dalam menu view sebuah fitur atau perintah yang fungsi utamanya untuk mengelola perekaman yang terjadi pada suatu dokumen seperti perintah atau data yang kita masukkan. Dan ada beberapa ikon yaitu view macros memperlihatkan list dari macros yang akan bekerja. Kemudian record macros yaitu memulai perekaman. Use relative referencer yaitu
relatif makros pada ketika berjalan untuk memilih sel-sel yang ada di tampilan Excel. Jadi itu tadi penjelasan menu view dari saya. Jadi kesimpulannya yaitu tab menu view pada Microsoft Excel adalah sebuah perintah yang memiliki fungsi utama untuk mengatur tampilan lembar kerja atau worksheet dan jendela software Excel agar mempermudah pembuatan dan penyuntingan dokumen. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin itu saja materi atau penjelasan dari kelompok kami mengenai fungsi pada menu data, review, view, beserta dengan ikon-ikon yang ada di dalamnya pada Microsoft Excel. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.